Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam GKK Menyapa. Kiranya berkat dan kasih Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kesembuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kami, memimpin kami di dalam kami melakukan, bahkan mengerjakan pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Tesalonika pasal 3. Tapi sebelumnya, bacaan akan diambil dari 2 Tesalonika 2. Tetapi kita akan baca beberapa ayat dari 2 Tesalonika 3, ayat 6 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang di antara kamu mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikian firman Tuhan. Saudara, orang-orang Tesalonika mendapat pengajaran yang salah karena berhubungan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena mereka percaya dan ajaran-ajaran yang salah, mereka berkata bahwa Tuhan Yesus telah datang. Mereka tidak perlu bekerja. Mereka sibuk hanya menanti kedatangan Tuhan dan tidak melakukan aktivitas. Saudara-saudara, nasihat Rasul Paulus adalah bukan begitu dalam menanti kedatangan Tuhan. Justru ketika posisi kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, posisi kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan pasti diselamatkan. Waktu yang Tuhan berikan menjadi waktu anugerah untuk kita bekerja, untuk kita melayani Tuhan. Saya kaget dengan satu pernyataan seorang petinggi rektorat di salah satu universitas Kristen yang cukup maju. Apa yang kita harus lakukan setelah COVID ini? Dia punya satu program yang luar biasa untuk perkuliahan, yaitu dia akan mengembangkan yang namanya pastor trainer. Saudara, supaya agak janggal, tetapi konteks untuk pelayanan kita itu sangat penting. Bacaan kita tadi dikatakan Rasul Paulus adalah seorang pastor trainer yang menjadi teladan bagi jemaat Tesalonika. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Kami berjerih payah
kami bekerja keras. Dia menjadi seorang pengusaha tenda. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Supaya apa saudara? Supaya jemaat juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Menanti kedatangan Tuhan bukanlah menyia-nyiakan waktu dengan hal yang tidak berguna. Bukan hal-hal yang mungkin kita anggap itu sebagai hal yang rohani. Tapi justru itu membuat orang Kristen tidak bisa melihat kasih pemeliharaan Tuhan. Paulus mengatakan kita harus bekerja keras. Dan kalau kita mendapat sesuatu, kita bisa membagi bagi yang lain. Dan kalau di antara kalian ada yang tidak mau bekerja, hanya sibuk dengan menanti kedatangan Tuhan, tandai orang itu, tegurlah sebagai satu saudara. Saudara-saudara yang kekasih, waktunya kita bekerja keras. Waktunya kita berdoa, bekerja, berdoa, bekerja. Harus menjadi satu keseimbangan kehidupan Kristen untuk memuliakan Kristus sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Hati kita akan dipenuhi sukacita. Hati kita dipenuhi dengan pengharapan. Hati kita penuh dengan keyakinan Tuhan pasti datang. Kapan Tuhan datang? Dia bisa datang secara pribadi, dia bisa datang dalam kemuliaannya. Dan Rasul Paulus menasihati, kedurhakaan akan bertambah-tambah, kemurtadan akan mendahului semua itu. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, tentunya kita tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Mari jemaat, kita terus bersemangat dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati pelayanan kita, Tuhan memberkati pekerjaan kita, baik pada waktu kita di rumah, di kantor, di gereja, dimanapun kita berada, kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin Tuhan menyertai dan memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan memberi kekuatan kita untuk terus maju dan semangat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan, untuk kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kami terus mendorong dengan keyakinan teguh kepada Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik. Untuk kami tetap giat, bukan berputus asa, maju di dalam Kristus, semangat baik ketika kami bekerja, ketika kami berdoa, ketika kami berharap kepada Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Buatlah para muda-mudi berhasil, buatlah orang tua berhasil, buatlah kami berhasil karena nama Tuhan. Berkati pertumbuhan gereja-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Ada satu kemajuan di tengah-tengah bangsa ini. Ada satu keadilan, pemerataan hasil-hasil pembangunan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Supaya sungguh yang kuat bisa menolong yang lemah dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kiranya memberkati kami. Yang sakit kiranya Tuhan beri kesembuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan. Bangkitkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Tuhan beserta kita.